Halo Sobat Wibu, kembali lagi bersama Sensei Story. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Summer Ghost. Adalah garapan sutradara Lon Drau yang diproduksi oleh Flash Studio. Film ini dirilis pada tahun 2021 dengan bergenre drama supranatural. Summer Ghost yang berdurasi 40 menit ini menceritakan kisah tentang 3 remaja bernama Aoi, Tomoya, dan Ryo yang ingin menemukan sesosok hantu. Mereka ingin mengetahui bagaimana sudut pandang hantu tersebut dalam melihat dunia. Hantu itu hanya bisa ditemukan pada waktu musim panas dengan cara menyalakan kembang api. Namun, hanya orang yang kehilangan gairah hidup yang bisa melihat hantu tersebut. Dan ketiga remaja itu bisa melihatnya. Lalu seperti apakah kisah mereka? Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, jangan lupa ini adalah konten full spoiler. Langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang anak introvert yang bernama Tomoya Sugisaki. Dia adalah anak jenius yang dipaksa oleh orang tuanya untuk tetap harus belajar demi masa depannya. Bahkan karena jadwal lesnya yang padat, dia tidak memiliki teman sama sekali. Dan saat ini Tomoya frustasi dengan kehidupannya karena impiannya menjadi seorang pelukis harus dikubur dalam-dalam karena keegoisan ibunya. Tomoya yang sudah jenuh dan hampir bunuh diri mencoba mencari temannya di media sosial yang memiliki tujuan sama, yaitu untuk bertemu hantu agar dia bisa menanyakan bagaimana kehidupan mereka setelah meninggal. Saat ini Tomoya memiliki teman pemburu hantu, di antaranya Aoi Harukawa dan Ryo Kobayashi. Aoi adalah satu-satunya wanita di grup mereka. Aoi memiliki penderitaan yang sama karena di sekolah dia selalu dibully hingga dia lelah dan ingin bunuh diri. Tidak hanya teman-temannya saja yang sering membulinya, para guru di sekolahnya sering merendahkan Aoi sebagai anak yang aneh karena selalu sendiri dan tidak memiliki teman. Hal itu pun yang membuatnya bergabung dengan grup pemburu hantu karena dia sangat ingin bisa bebas. Di suatu hari mereka berkumpul di dunia nyata untuk pertama kalinya karena setelah membahas tentang hantu, Tomoya mengajak mereka semua untuk pergi ke suatu tempat yang dipercaya oleh masyarakat bahwa di sana ada hantu wanita yang gentayangan. Bahkan dari beberapa masyarakat mengatakan bahwa hantu yang gentayangan di sana penyebabnya karena bunuh diri. Beberapa orang pun percaya jika di musim panas mereka menghidupkan kembang api di tempat hantu tersebut, maka si hantu akan memperlihatkan wujud aslinya kepada mereka. Lalu 3 orang ini pun segera pergi ke lokasi tersebut dengan membawa bekal kembang api sebanyak-banyaknya. Di perjalanan karena lokasi yang dituju sangatlah jauh, Aoi yang mulai ragu dengan apa yang mereka lakukan karena dia takut akan berdampak negatif bagi mereka semua. Ryo dan Tomoya mengatakan jika dia tidak ingin ikut, silakan pulang saja ke rumah. Mau tidak mau, Aoi pun mengikuti mereka menuju ke lokasi bandara lama yang sudah tidak aktif lagi. Di sini, para masyarakat bahkan media memberitakan kalau mereka sering melihat sosok wanita gentayangan. Setelah sampai, mereka pun menghidupkan kembang api yang mereka bawa. Hal ini pun bertujuan untuk memanggil sang hantu yang gentayangan. Namun waktu pun semakin larut, bahkan kembang api mereka sudah tinggal sedikit. Tomoya mulai meragukan apakah hantu itu sebenarnya ada atau tidak, karena sudah sekian lama mereka menunggu kedatangannya. Sampai saat ini hantu itu tidak menampakkan dirinya. Lalu di saat mereka menyalakan kembang api terakhir, tiba-tiba lewat angin yang membuat mereka merinding. Bahkan tiba-tiba kembang api mereka menyala dengan sangat terang. Di sini pun pertama kalinya Tomoya melihat hantu wanita yang bernama Ayane Sato. Dia pun langsung memberitahukan kepada teman-temannya bahwa sang hantu sudah muncul di depan mereka. Tomoya sangat penasaran dan ingin menanyakan pertanyaan yang sudah menumpuk di otaknya. Namun setelah hantu ini berinteraksi dengan mereka, ternyata Aoi yang lebih excited dan menanyakan apakah setelah menjadi hantu, dia akan dibully oleh hantu yang lainnya. Ayane mengatakan bahwa itu adalah hal yang tidak akan terjadi di dunia hantu, karena dunia hantu sangatlah bebas dan sangat tenang. Lalu Ayane membisikkan kepada Aoi
bahwa yang dapat melihatnya adalah orang yang sudah lelah dengan hidupnya dan berkeinginan untuk bunuh diri. Kata-kata itu membuat mereka merinding, tetapi bukannya takut, mereka semakin penasaran dengan hantu tersebut. Di keesokan harinya, Ryu pergi ke rumah sakit untuk melakukan rutinitasnya mengecek kondisi penyakit yang dialaminya. Setelah dokter memeriksakan keadaannya, dokter pun memvonis bahwa hidup Ryu sudah tidak lama lagi. Kemungkinan Ryu bisa bertahan hidup hanya tinggal 9 bulan lagi. Dokter pun menanyakan orang tuanya. Ternyata Ryu hanyalah tinggal sendiri karena orang tuanya sibuk bekerja. Di sini pun terlihat kenapa Ryu sangat ingin bertemu dengan hantu. Karena hidupnya sudah tidak lama lagi, bahkan tidak tahu harus melakukan apa lagi di sisa-sisa hidupnya. Walaupun dia cenderung melihatkan sikap yang santai ketika di dunia nyata, di dalam hati kecilnya pun dia sangat takut tentang kematian. Di sore harinya, Aoi menelpon mereka dan mengatakan dia masih penasaran dengan apa yang terjadi sebelumnya, karena dia menganggap pertemuan dengan Ayane hanyalah sebuah ilusi. Tetapi Ryu meyakinkan Aoi bahwa semua itu nyata dilihat oleh mereka. Di tengah perbincangannya, Tomoya langsung menutup teleponnya karena dia beralasan dirinya sudah sampai di rumah. Namun ternyata diam-diam Tomoya pergi ke lokasi sebelumnya untuk bertemu dengan Ayane kembali. Sesampainya di sana, Tomoya bertemu dengan Ayane kembali. Dia pun bercerita bahwa dirinya sekarang tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati, karena tujuan hidupnya sudah tidak ada lagi. Ayane yang melihat Tomoya yang sedang frustasi, dia pun menarik jiwanya untuk merasakan bagaimana menjadi seorang hantu. Tomoya pun sangat bahagia dan senang karena dia bisa bebas tanpa ada yang melarangnya untuk melakukan apapun. Setiap hari pun Tomoya ke lokasi tersebut untuk bertemu dengan Ayane, tetapi gerak-geriknya diketahui oleh Ryu. Di saat Tomoya bersama Ayane, dia memberitahukan bahwa sebenarnya Ayane meninggal bukanlah karena bunuh diri. Sewaktu Ayane masih hidup, dia tinggal bersama ibunya. Di saat itu pun Ayane dan ibunya bertengkar yang membuat Ayane kabur dari rumah. Ketika di jalan, tak sengaja Ayane bertabrakan oleh sebuah mobil. Di lokasi itu pun ternyata Ayane masih hidup dan pingsan. Tetapi setelah itu pengemudi mobil ini membawa Ayane dan memasukkan ke dalam koper. Untuk menghilangkan jejak agar kejadian kecelakaannya tidak diketahui oleh siapapun, Ayane pun dibuang oleh pengendara mobil tersebut. Hingga sekarang Ayane tidak bisa menemukan jasadnya. Ibunya pun sangat sedih. Setiap hari dia selalu menunggu kedatangan Ayane untuk pulang ke rumahnya. Tomoya yang melihat kesedihan seorang hantu, dia pun memutuskan untuk membantunya menemukan jasadnya yang hilang. Keesokan paginya, Tomoya mengajak Aoi dan Ryu untuk bertemu. Dia pun meminta bantuan mereka untuk menemukan jasad Ayane. Namun di tengah perbincangannya, Ryu menolaknya dan pergi. Dia pun mengatakan bahwa Tomoya tidak mengerti perasaannya karena Ryu sudah tidak punya masa depan lagi. Dirinya pun hanya menghitung hari berada di kehidupan ini. Setelah Ryu meninggalkan mereka, ternyata dia dikejar oleh Aoi hingga sampai di atas jembatan. Aoi mengatakan bahwa mereka semua sebenarnya memiliki penderitaan yang sama. Begitu juga dengan Tomoya. Lalu setelah Aoi mencoba menyadarkan Ryu, mereka pun pergi ke lokasi Ayane untuk membantu Tomoya menemukan jasad Ayane. Mereka berempat pun mencari ke sudut tempat untuk menemukan jasad Ayane dan tidak lama kemudian, Aoi menemukan sebuah koper yang tertimbun di dalam tanah. Setelah Ayane memeriksanya, ternyata di dalamnya adalah jasad yang selama ini menghilang. Tomoya, Aoi, dan Ryu yang sadar langsung berlari ke lokasi tempat jasadnya Ayane. Namun ternyata Ryu tidak sanggup melanjutkan karena fisiknya yang lemah. Lalu dia pun menyuruh Tomoya dan Aoi segera menemukan jasad dari Ayane. Tomoya pun berjuang untuk menggali dan menemukan jasadnya Ayane, tetapi setelah dia berada di sana, tiba-tiba jantung Tomoya berhenti. Dia pun berpindah. Di ruangan putih dan hampa, Ayane pun menjelaskan, karena Tomoya sering mengikutinya menjadi hantu, Tomoya pun memiliki resiko untuk berada di tempat ini bersamanya. Lalu Ayane mengajaknya untuk ikut ke dunianya agar Tomoya bisa lepas dari penderitaan hidupnya selama ini. Tetapi di saat Tomoya akan pergi bersama Ayane, Ryu kembali dan berteriak untuk menyadarkan Tomoya. Tomoya yang sadar pun langsung berlari dan kembali ke dunia nyata, dan dengan susah payah Tomoya pun menemukan koper yang berisi jasadnya Ayane. Akhirnya setelah pulang, mereka pun memakamkan jasad Ayane dengan layak.
Di keesokan paginya, mereka pun bertiga mendatangi rumah ibunya Ayane untuk memberikan beras peninggalan Ayane. Setelah mereka menyadari arti kehidupan sebenarnya, mereka semua pun mencoba berusaha melawan kerasnya kehidupan yang mereka inginkan. Aoi yang selalu dibully, kini dia berjuang melawan orang-orang yang membulinya agar dia bisa diterima di lingkungan sekolahnya. Di sisi lain, Tomoya yang dilarang untuk melukis mencoba mendiskusikan dengan ibunya agar dia bisa mewujudkan mimpinya menjadi seorang pelukis. Tetapi di sini ibunya tetap menyuruh Tomoya untuk meraih cita-citanya dengan tekun belajar dan mengikuti les yang sudah didaftarkan oleh ibunya. Sedangkan Ryu kini berusaha melalui rasa sakitnya di tengah penyakitnya yang sudah tidak bisa disembuhkan lagi. 1 tahun kemudian, mereka pun berkumpul di tempat yang sama dan menghidupkan kembang api. Ternyata kini mereka berhasil melalui penderitaan hidupnya, tetapi ada yang berubah di antara mereka. Ternyata Aoi dan Tomoya berada di sini menghidupkan kembang api. Kembang api yang mereka siapkan ternyata bukan untuk memanggil Ayane kembali, tetapi kembang api ini untuk memanggil arwah dari Ryu. Di sini pun mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa mereka memanggil arwahnya Ryu? Ternyata selama 1 tahun ini, Ryu tidak bisa lagi diselamatkan dan akhirnya dia meninggal di akhir musim semi. Aoi pun menangis karena mereka melakukan ritual ini hanya untuk bertemu dengan Ryu. Ryu yang kini sudah berbeda alam dengan mereka hanya bisa menyemangati jika yang masih hidup untuk bersyukur dengan kehidupan yang bisa mereka jalani sekarang. Setelah itu, Aoi dan Tomoya kembali ke rumah mereka masing-masing untuk menerima pahitnya kehidupan yang mereka jalani, dan setelah itu filmnya pun tamat. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton konten ini sampai akhir, dan terima kasih untuk kalian yang telah menanti-nanti konten dari Sensei Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.